Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Pak Menteri Dalam Negeri yang saya hormati, Pak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Koperasi, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Koperasi, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak-bapak, ibu-ibu, Sesmenko dan para Deputi Kemenko yang saya hormati, dan seluruh saudara-saudaraku kepala desa dimanapun berada. Terima kasih atas partisipasi saudara mengikuti rapat yang sangat penting pagi ini, menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang kita singkat dengan Kopdes Merah Putih. Nah, saudara-saudara, atas arahan Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kecintaan perhatian yang serius sungguh-sungguh beliau kepada masyarakat terutama di pedesaan, dan untuk mengembangkan ekonomi desa maka perlu dibangun ekosistem yang kuat sebagaimana yang sudah kita laksanakan. Misalnya ya, kita ingin agar swasembada pangan, maka perlu nanti ada kelanjutannya ya, bagaimana mengelola gabahnya, bagaimana nanti pupuknya ya, bagaimana mengenai perekonomian di desa, bagaimana pengadaan sembakonya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ekosistem itu harus dibangun. Nah, dilahirlah Impres 9 tahun 2025 ini mengenai pembentukan Kopdes Desa Merah Putih. Kopdes Desa Merah Putih itu nanti setiap desa akan dibangun koperasi Desa Merah Putih itu, saudara-saudara, yang akan menanggulangi seluruh permasalahan yang ada desa, termasuk nanti soal pupuk, ya, soal hasil pertanian seperti gabah dan lain-lain, alat-alat pertanian, alsintan, kemudian nanti juga ada klinik desa, ada semacam warung seperti sembako agar memotong rantai pasok yang panjang, ya, agar nanti koperasi desa bisa dapat langsung dari sumber produsen dengan harga yang paling bagus, bisa distribusikan di warung-warung yang ada di desa, atau nanti juga masyarakat desa bisa membeli langsung dari koperasi, karena koperasi mendapatkan sembako yang langsung dari produsen atau harga produsen, harga yang terbaik. Nah, saudara-saudara, itulah kira-kira oleh karena itu ini perlu kita cepat untuk laksanakan, dan koperasi ini adalah koperasi milik desa, Kopdes. Kalau di desa-desa misal sudah ada koperasi milik perorangan, kalau itu yang mau digabung nanti ada sosialisasi dari Menteri Desa dan lain ya. Tapi ini adalah koperasi milik desa yang harus diputuskan oleh musyawarah desa. Inilah kita hari ini, saya ajak rapat saudara untuk satu, melakukan sosialisasi bagaimana caranya nanti pembentukan Kopdes Merah Putih itu. Tapi intinya adalah koperasi ini milik desa, milik desa. Oleh karena itu diputuskan oleh musyawarah desa. Nah, saudara-saudara, kita memang perlu namanya juga impres percepatan. Kita berharapkan dalam 1 bulan 2 bulan ini koperasi ini sudah terbentuk. Badan hukumnya dulu ya, badan hukumnya sudah terbentuk, notaris, setelah musyawarah desa dinotariskan, notaris daftar ke Kumham, itu namanya selesai, terbentuk. Setelah terbentuk nanti baru nanti akan kita bicara lebih lanjut nanti mengenai keberadaannya, pembangunannya, ya apa saja yang diperlukan, bagaimana keuangannya, dan lain sebagainya secara lebih detail lagi. Tetapi yang paling penting, koperasi desa ini terbentuk lebih dahulu, namanya percepatan, kita punya waktu kira-kira 1 sampai 2 bulan.
Itu pengantar dari saya, saudara-saudara, dan ini sangat penting sekali. Diharapkan Kopdas desa itu nanti bisa membangun, mengembangkan ekonomi pembangunan dari pedesaan. Saya beberapa kali keliling sampai ke desa-desa sekarang, Bapak Presiden paham betul. Oleh karena itu Bapak Presiden ingin agar kepemimpinan beliau ini tidak ada masyarakat desa yang susah, tidak ada petani yang ngeluh, tidak ada petani yang miskin lagi. Ingin desa sejahtera, ingin petani itu layak hidupnya, bisa menyekolahkan anak dan lain-lain. Dan salah satu caranya adalah Kopdas Merah Putih ini. Saudara-saudara, kita juga beberapa kali keliling pertanian ya, setahun 2 tahun terakhir. Misalnya soal pupuk yang keterlambatan, soal petani-petani kita yang sudah tidak punya lahan lagi ya, petani sudah banyak menjadi buruh tani karena ekonominya sulit dan seterusnya. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan Kopdas atau Koperasi Desa Merah Putih, sehingga di seluruh pembangunan akan difokuskan desa mengenai bansos, mengenai bantuan-bantuan dan lain-lain ya. Itu nanti akan difokuskan di desa melalui Koperasi Desa Merah Putih ini. Itulah yang saya sampaikan sebagai pengantar. Selanjutnya siapa dulu ya, Pak? Menteri Desa, silakan Pak Mendes. Ini dari Menteri Desa untuk juklak pembentukannya. Kalau isi koperasinya nanti Menteri Koperasi. Ini karena banyak memang yang terlibat ya. Nanti kalau pemerintahan Pak Mendagri. Kalau klinik nanti Menteri Kesehatan. Kalau nelayan nanti ada Menteri KKP. Baik, terima kasih Pak Menko Pangan sebagai Ketua Satgas Koperasi Desa Merah Putih yang kami hormati, Pak Mendagri, Pak Menteri Kesehatan, para Wakil Menteri, Bapak Ibu yang kami hormati melalui Zoom, hadir seluruh Kepala Desa dan Ketua BPD. Jadi di samping Kepala Desa, Pak Menko ini juga ada Ketua BPD. Karena nanti di musyawarah desa khusus itu melibatkan kepala desa dan perangkatnya beserta BPD. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan surat edaran kami yang baru kami edarkan, secara khusus surat edaran itu sebenarnya memuat tata cara musyawarah desa khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Perlu kami sampaikan secara singkat di forum yang terhormat ini bahwa musyawarah desa itu pesertanya adalah kepala desa dan seluruh perangkat desa, termasuk kami instruksikan juga Pak Menko pendamping desa dan Badan Permusatan Desa atau Ketua BPD dan anggota BPD. Nah, dalam pembentukan ini ada alurnya musyawarah desa khusus. Nanti musyawarah desa khusus itu memutuskan membentuk Koperasi Desa Merah Putih dari tidak ada menjadi ada atau yang sudah ada direvitalisasi. Kemudian ada rapat anggota dengan nama Koperasi Desa Merah Putih yang anggotanya sekurang-kurangnya 20 orang ini sesuai dengan Undang-Undang Koperasi. Musyawarah Desa Khusus mengagendakan pembahasan ini, mohon Pak Kades dan BPD. Musyawarah Desa Khusus mengagendakan pembahasan 1. Kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibentuk. Pendirian koperasi baru, revitalisasi koperasi dan atau mengembangkan koperasi yang sudah ada menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Jadi ada 3 skenario ini. Mohon para Pak Kades dan BPD, apakah di situ sudah ada koperasinya atau belum, atau yang sudah ada di take over menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, sumber modal Koperasi Desa Merah Putih. Jadi dalam rapat musyawarah desa khusus nanti juga dibicarakan sumber modal Koperasi Desa Merah Putih. Yang ketiga, keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih. Kemarin waktu rakor di sini kita minta anggota Koperasi Desa Merah Putih itu yang berdomisili di desa setempat. Jadi tidak ada anggota dari desa yang lain kecuali nanti ada Koperasi Desa gabungan yang juga nanti akan kami lakukan juklak dan juknisnya. Yang keempat, struktur organisasi Koperasi Desa Merah Putih. Jadi mohon nanti di musyawarah desa khusus itu juga dibicarakan struktur organisasi Koperasi Desa Merah Putih. Dan yang kelima, yang terakhir, kegiatan usaha utama Koperasi Desa Merah Putih. Karena kami sadar
bahwa masing-masing desa di Indonesia itu potensinya beda-beda. Jadi nanti tolong juga diputuskan dalam musyawarah desa itu apa jenis usaha utama terhadap Koperasi Desa Merah Putih, walaupun tadi ada 6 atau 7 gerai yang sudah diputuskan, tapi tidak semua masing-masing desa sama dengan satu desa dengan desa yang lain. Lanjut ke slide 20. Slide 20, jadi Bapak Ibu para kepala desa dan BPD, pemerintah desa bersama dengan Badan Musyawarah Desa atau dalam memfasilitasi kegiatan pertemuan untuk pendataan karakteristik desa, yaitu mengidentifikasi potensi dan masalah desa seperti ketersediaan sumber daya alam. Ini penting juga dicantumkan dalam rapat nanti. Kementerian Desa diperintahkan oleh Impres itu untuk menyiapkan lahan gudang atau tempat Koperasi Desa Merah Putih itu akan didirikan. Jadi mohon nanti juga dibicarakan dalam musyawarah desa khusus tentang ketersediaan lahan. Kemudian yang C, akses dan sarana prasarana layanan kesehatan. Nah, ini ada Pak Menkes nanti, mungkin tadi sudah banyak cerita semua rapat. Yang selanjutnya sarana ketersediaan bahan pokok, kemudian permudahan usaha mikro. Slide 21. Pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa khusus. Musyawarah desa khusus mengagendakan pembahasan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih, sumber modal Koperasi Desa Merah Putih, keanggotaan, struktur organisasi, kegiatan utama Koperasi Desa Merah Putih. Nanti ini akan kami kirimkan langsung kepada Pak Kades ini. Nah, ini peserta musyawarah desa khusus. Ini mohon ini diperhatikan siapa menjadi peserta musyawarah desa khusus. Yang pertama, kepala desa dan perangkat desa. Jadi tidak boleh cuma berdua musyawarah dianggap sudah musyawarah. Ini ada dokumentasinya, mungkin ada video, ada fotonya, dan berita acaranya. Jadi yang pertama peserta kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua, Badan Permusyawaratan Desa BPD. Jadi ketua dan anggotanya. Jadi wajib dilibatkan semua dalam musyawarah desa khusus. Yang ketiga, kelompok masyarakat. Nah ini penting Pak Kades, Pak BPD. Di situ ada kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, kelompok marginal, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pelaku profesi kesehatan seperti bidan, menteri kesehatan, perawat atau dokter di desa, kelompok seni budaya. Inti pokoknya organ atau komponen yang ada di desa itu yang layak untuk diundang mohon dilibatkan dalam musyawarah desa khusus. Yang keempat, musyawarah desa khusus didampingi oleh tenaga pendamping desa profesional. Jadi kami sudah perintahkan juga Pak Menko, tenaga pendamping desa juga ikut untuk mengawal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Termasuk pendamping PKH. Ini karena ada juga Kemensos terlibat dalam hal Koperasi Desa Merah Putih. Juga ada penyuluh pertanian. Mohon juga diundang. Kemudian OPD teknis dan pendamping lainnya. Jadi mohon Pak Kades, Pak BPD, bukan hanya 2 unsur saja, tapi banyak unsur yang sudah kami sebutkan tadi, mohon diundang secara resmi, pakai surat dan jelas waktu dan tempatnya, termasuk tadi berita acaranya. Selanjutnya, hasil musyawarah desa khusus dilampirkan dalam berita acara yang menyepakati sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut. Nah, ini mohon juga diperhatikan. Yang pertama, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan atau revitalisasi koperasi yang ada di desa. Jadi ambil salah satu, apa pendirian baru atau pengembangan atau revitalisasi koperasi yang sudah ada. Yang kedua, kegiatan usaha atau layanan yang dilakukan. Jadi mohon juga dicantumkan dalam berita acara. Yang ketiga, kelembagaan koperasi meliputi struktur kepengurusan, keanggotaan, sumber daya pembiayaan, modal, kegiatan usaha, dan atau layanan. Yang selanjutnya, hubungan kelembagaan antara Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes. Nah, ini banyak pertanyaan dari kepala desa. Ribuan BUMDes yang sudah maju itu tidak dimatikan, tidak ditiadakan, tapi bisa jadi koperasi bagian dari BUMDes atau BUMDes unit usahanya adalah bagian dari koperasi. Jadi ini sedang kami atur juklak-juklisnya hubungan antara BUMDes sama Koperasi Desa Merah Putih. Jadi tidak perlu khawatir Pak Kades, BUMDes yang sudah maju ada, apalagi yang 1 tahun pendapatannya 24 miliar, 17 miliar, itu tidak akan ditiadakan. Justru kita akan perkuat dengan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih. Yang selanjutnya, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui mekanisme kerjasama antar desa. Nah, ini nanti mungkin kami juga akan menggabungkan beberapa desa, Pak Mendagri, karena ada desa yang penduduknya di bawah 500, itu akan kita gabungkan. Tidak mesti satu desa, satu Koperasi Desa Merah Putih, Bapak Ibu.
Jadi bagi kepala desa yang penduduknya di bawah 500 itu bisa gabung seperti BUMDesma. Jadi ada juga jadi nanti akan kita detilkan juga dukungan perubahan RKP desa dan APBD desa. Jadi tadi kalau nanti modalnya dari desa ya tentu akan dimusyawarahkan juga di tingkat desa. Sedikit lagi selanjutnya di slide 25. Nah ini isu-isu terkait koperasi desa Merah Putih, saya katakan tadi antar desa satu dengan desa yang lain pasti tidak sama, tapi kondisi objektif secara umum desa tidak memiliki tanah khas desa. Nah jadi mohon nanti para kepala desa cari solusi yang terbaik. Apakah ada bangunan yang bisa dirubah menjadi gudang atau sewa tanah atau lain sebagainya. Kemudian desa berada di kawasan hutan, jadi kami nanti juga karena ini menggunakan APBN APBD biasanya tidak boleh membangun di atas kawasan hutan. Nah kami akan melakukan pembicaraan khusus dengan Menteri Kehutanan dan Menteri ATR BPN sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari. Yang tadi kami sampaikan memanfaatkan bangunan atau fasilitas publik sebagai area tempat yang untuk kegiatan usaha koperasi Desa Merah Putih. Siapa tahu ya tadi ada gudang di desa itu kan tidak mesti kita bangun baru. Yang keempat, desa dapat bekerjasama dengan desa lain yang bersebelahan terdekat untuk bersama kegiatan usaha koperasi tadi yang saya maksud. Tidak mesti ngotot satu desa dengan lain kalau ada penggabungan. Jadi pasti dipilih salah satu lokasi nanti. Apakah desa A, desa B atau desa C, karena itu ada penggabungan. Jadi nanti tolong juga dalam musyawarah desa khusus bila mana ada penggabungan ya berarti beberapa desa itu melakukan rapat bersama. Tidak melakukan rapat sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau penduduknya di bawah 500 orang, mohon nanti rapat musyawarah desa khususnya rapat musyawarah desa gabungan sehingga akan diputuskan keputusan bersama antar desa itu. Kemudian selanjutnya tadi sudah kami sampaikan keterbatasan lahan untuk kegiatan usaha dan besaran target. Ini rekomendasi kegiatan usaha dilakukan secara terpisah antara satu unit dengan kegiatan yang lain. Tadi sudah bicarakan, mungkin tidak kita dalam satu gudang, ya. Tadi kan ada 7 gerai atau 6 gerai, tapi kalau lahannya terbatas bisa jadi pelayanan kesehatan mungkin di Posyandu, tetap namanya Koperasi Desa Merah Putih, pelayanan gudangnya mungkin di tempat lain, tapi di lokasi desa itu, kemudian cold storage di tempat lain. Jadi tidak mesti di satu tempat kalau memang keterbatasan lahan. Ini salah satu solusi yang mau kita ambil nanti. Jadi tidak akan kita paksakan mesti ada lahan 1000 meter, nggak mungkin. Kalau nggak ada ya mungkin kantor desa bisa kita pakai, Posyandu kita bisa pakai, gudang yang sudah ada bisa kita pakai. Nah kemudian keterbatasan sumber daya manusia ini juga kami melihat sumber daya manusia di desa-desa tentu terbatas. Maka kemarin sudah kami sampaikan di rapat Satgas Koperasi, kita akan mengutamakan ini bagi para kepala desa, tolong juga didata berapa banyak sarjana yang berasal dari desa Bapak Ibu yang mungkin berada di kota tapi belum dapat pekerjaan. Ini Pak Wamen Koperasi, mungkin itu prioritas kita ya, untuk kita latih sebagai sumber daya manusia, termasuk pensiunan. Mungkin ada juga ya di desa itu pensiunan bank atau pensiunan tenaga profesional lain, itu juga bisa menjadi sumber utama sumber daya manusia untuk mengawal menjalankan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi sumber daya manusianya akan kita utamakan Bapak Ibu, para kepala desa, BPD, itu berasal dari desa setempat tapi mungkin berada di kota, sarjana yang masih nganggur di kota bisa kita minta pulang, kita latih menjadi manajer atau pelaksana Koperasi Desa Merah Putih. Jadi sekali lagi, tenaga sumber daya manusia akan kita utamakan, warga atau penduduk yang berasal dari desa itu bisa jadi yang ada di kota atau pensiunan-pensiunan yang profesional. Yang selanjutnya sedikit lagi 2 slide lagi, isu yang ada juga adalah wilayah setiap desa berbeda. Nah ini tadi sudah saya sampaikan jumlah penduduk yang berbeda. Mohon sekali lagi kalau ada penggabungan musyawarah desa khususnya juga bersama-sama, jangan masing-masing. Kalau 3 nanti penggabungan berarti 3 desa itu bareng rapatnya sehingga keputusannya bulat, tidak lonjong dan tidak ada perdebatan lagi. Selanjutnya, nah, BUMDes tadi kami sampaikan lagi, Bapak Ibu tidak perlu gaduh dulu ya. Tidak ada niat dari pemerintah untuk mematikan BUMDes atau meniadakan BUMDes yang sudah maju, yang sudah ada. Jadi pemerintah menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih tetap tujuannya ada kesejahteraan, kebahagiaan di desa masing-masing. Jadi kalau ada BUMDes, Bapak Ibu yang sudah maju, nggak usah galau. Nanti kami akan buat juklak-juknis hubungan antara BUMDes dan Koperasi
Desa Merah Putih. Terakhir, slide 30. Nah, ini nanti kami jelaskan, tidak perlu kami jelaskan di Zoom ini, tapi ini urusan internal Kementerian Desa lah kalau ini Pak Menko, antara BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih. Saya kira itu Bapak Ibu, para kepala desa, BPD, penamping desa, intinya mohon agenda musyawarah desa khusus, kapan dan waktunya di mana, pesertanya sudah saya sebutkan tadi, apa yang mesti dilampirkan dalam berita acara sudah saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan dengan adanya Zoom hari ini, Bapak Ibu sudah bisa segera melakukan musyawarah desa khusus dengan agenda tunggal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.